Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di informasi terkini tentang aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan menyimak perkembangan terkini dan ini agaknya cukup menarik untuk kita ikuti apa yang terjadi di Gunung Merapi pada hari ini, Kamis 2 September 2021. Dan ini cukup mengejutkan ya, sepanjang 12 jam pada Kamis ini dimulai dari pukul 00.00 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ini terjadi 341 kali gempa hembusan. Saya ulangi, 341 kali gempa hembusan. Angka yang istimewa ini ya untuk kegiatan vulkanik Gunung Merapi, dan masih ditambah lagi selama 12 jam itu terjadi 158 gempa guguran. Kemudian ditambah lagi satu kali awan panas guguran pada sekira pukul 04.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, dari tiga unsur ini, tiga kejadian ini, tiga catatan ini, maka ini menjadi cukup menarik apa yang terjadi belakangan di Gunung Merapi, karena frekuensi gempa hembusannya tinggi meskipun fluktuatif, kadang turun rendah, tetapi pada hari ini dalam 12 jam saja terjadi 341 kali gempa hembusan. Apa maknanya? Nanti akan kita sajikan di konten berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan mengupdate tentang situasi terbaru di Gunung Merapi. Memang secara visual sulit diamati sepanjang hari dari pagi sampai menjelang malam ini ya. Gunung api tertutup kabut 01 sampai 03, artinya kadang terlihat, kadang penuh, full begitu dari kaki sampai puncaknya. Asap kawah juga tidak teramati, cuaca cerah berawan, angin lemah saja ke arah barat ya. Ini kemudian suhu berkisar antara 20 sampai 27 derajat Celcius. Nah, sampai hari ini rekomendasi dari BPTKG Yogyakarta belum berubah, statusnya masih siaga atau level 3, dan radius bahaya utamanya adalah di sektor tenggara, selatan, dan barat daya sejauh maksimal 5 km, sehingga otomatis konsekuensinya di radius 5 km itu tidak boleh ada kegiatan. Nah pemirsa, berikut ini kita juga akan tayangkan kiprah Pak Suryono. Pak Suryono ini pegawai di Dinas Kominfo Sleman, tetapi dia warga asli Kaliurang, lahir dan besar di sana, dan dia punya pengalaman serta skill yang istimewa mendokumentasikan aktivitas erupsi Gunung Merapi. Sejak kapan? Sejak lama, tahun 90-an ya, sejak Merapi meletus dan menghanguskan Dusun Turgo. Kemudian 2006 ketika terjadi longsornya Geger Boyo di sisi selatan, di puncak selatan, dan kemudian 2010 dilanjutkan pada fase erupsi sesudah itu. Nah, Pak Suryono ini dia punya karya-karya yang spektakuler dan bisa kita saksikan di tayangan panjang berikut ini. Anda bisa menyaksikan, inilah karya-karya Pak Suryono. Hanya sebagian kecil saja, sebagian besarnya masih disimpan.
Lantas apa yang dikatakan Pak Suryono tentang Gunung Merapi? Ya, Gunung Merapi di mata Suryono itu seperti apa? Berikut penuturannya. Gunung Merapi itu 129 gunung api di Indonesia. Itu salah satu yang terunik sendiri. Itu malahan sebagai laboratorium tingkat internasional untuk keilmuan gunung apian ini. Nah, untuk selain kita pandang dari segi bahaya, tentunya bila mana aktivitasnya itu menurun normal, jadi bukan berarti mati, jadi masih aktif tapi normal. Itu suasana bila mana cerah, sangat bagus sekali untuk tujuan wisata. Kita bisa mengambil visual Gunung Merapi, dan dari segi perekonomian juga sangat dari masyarakat juga sangat terbantu dikarenakan di Karawang ini di objek wisata, selain menikmati keindahan alam seputaran Gunung Merapi ini, juga melihat aktivitas gunung api dari ciptaan keagungan Tuhan. Pemirsa, mendokumentasikan erupsi Merapi itu bukan perkara gampang ya. Ia bisa memerlukan peralatan yang bagus ya, yang mencukupi, yang mampu mengabadikan dari jarak yang jauh, karena tidak mungkin kita mendekat di radius bahaya karena sangat berbahaya. Dan tentu saja peralatannya juga sudah harus lebih modern ketimbang 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Harus serba digital kalau di zaman sekarang. Nah, di luar itu tentu saja kemampuan siapa yang ada di balik peralatan itu akan sangat menentukan. Istilahnya adalah soft skill. Jadi man behind the gun. Nah, inilah yang menentukan hasilnya akan seperti apa, dan Pak Suryono memiliki itu. Ya, berkat ketekunannya, kesabarannya, dia bisa siang hari, sore hari, malam hari, tengah malam, subuh atau dini hari, kapanpun dia bisa terbangun untuk mendokumentasikan. Tidak semua orang punya kesempatan dan kemauan yang sama. Lantas apa suka dukanya Pak Suryono ini mendokumentasikan Merapi dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa? Kita simak penjelasan Pak Suryono. Ya, untuk pengambilan angel khususnya Merapi ini, itu ternyata tidak hanya cuman skill teknis saja, tapi juga perasaan. Itu seakan-akan saya itu komunikasi dengan Merapi. Misalnya kalau pas cuaca cerah, ada guguran lava pijar, khususnya malam hari, benar-benar harus komunikasi. Contohnya, kayak pas sudah kamera saya on, itu saya bisa memprediksi atau mengira-ira ini sebentar lagi pasti ada guguran atau abrolan bukaan itu. Nah, itu saya sudah punya feeling. Itu benar. Waktunya cuma sekitar 1 menit 2 menit sudah saya on kan, sudah itu Pak biur. Wah, ini sampai saya berdoa dalam hati saya itu sambil fokus ke kamera, pikiran juga bercabang, saya fokus juga berdoa. Subhanallah, Masya Allah, bener, saya sering kali gitu. Kadang-kadang juga ada momen-momen yang menjengkelkan juga ada. Gimana itu? Itu pas waktu ngesut, sudah saya kejar itu lompatan-lompatannya atau turunnya lava pijar itu. Ternyata setelah saya cek apa yang terjadi, itu belum saya on, belum saya rekod. Wah, aduh, berat. Itu salah satunya. Yang kedua, begitu saya ngesut, fokus bener-bener sampai jengking. Tahu-tahu tripodnya itu mancing, saya pasakan ternyata
Waduh itu sangat Hilang kamu. sudah kehilangan momen ya, tapi nggak apa-apa lah, banyak lagi momen yang lain. Pasti saya sering memikirkan itu, nanti pasti saya dikasih lagi, bener ya. Itulah Nanti tips untuk para pemburu foto video gimana Pak? Saya bisa membagi tips ketika kita mendokumentasikan apa ya. penting. Untuk tip-tipnya itu kita harus tahu untuk pertama kali karakter Gunung Merapi, kedua kubah-kubah tahun berapa yang terjadi, kemudian yang paling utama lagi juga posisi kubahnya itu, yang titik mana, spot mana yang sering terjadi guguran atau abrol, itu harus benar-benar dicermati. Kalau cuma sekali pengalaman, satu kali belum, itu saya tiap malam itu ngincer ini pasti yang akan gugur, itu pasti benar-benar saya fokuskan. Nah itu jadi jangan cepat-cepat bosan, jadi tidak cuma 1-2 kali hari kusut terus langsung dapat, itu enggak. Selama ini sulit sekali terjadi, itu harus pengalaman, harus beberapa tahap. Jadi hasil yang dipublish itu tidak semudah yang dibayangkan orang, hasil akhirnya prosesnya. Waduh, sangat sulit sekali. Seperti ada teman-teman sahabat-sahabat di kampung atau di kantor itu banyak sekali yang maaf ya masih awam, itu kalau misalnya melihat hasil foto atau maupun video saya, beneran Pak Sur, ini harusnya gini nih, di zoom ini, terus ini keluar. Oh iya, saya juga masukan dari teman-teman yang lain. Namun dalam hati di lain sisi itu saya juga, aduh, nggak segampang itu, bro, nggak sebatang itu, lor. Itu direwangi, jengking, tak rewangi ngapa tambakan, tahan nafas. Nah, itu pengalaman yang bener-bener. Ya kadang-kadang ada panggilan telepon, terus kebanyakan untuk tahun 2010, 2021 ini kebanyakan saya ambilnya di rumah. Jadi dari rumah pun sudah bisa secara visual bisa memvisualkan. Kadang-kadang istri saya manggil-manggil, mas makan, mas mandi. Padahal itu baru nginceng. Terus juga saya butuh selain visual maupun audionya juga. Ya udah, saya diemin aja, tahu-tahu istri pergi dikira saya gimana gitu. Aduh, itulah keunikannya itu. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.